Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang penelitian kualitatif. Sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang hakikat dasar penelitian. Apa itu penelitian dan bagaimana menentukan kebenaran-kebenaran dalam ilmu pengetahuan, yang itu melalui sebuah rangkaian penelitian. Nah, pada kali ini kita sudah spesifik ke penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan di video kita kali ini. Oke, secara umum sebenarnya seperti yang telah kita sampaikan kemarin, ya, penelitian ilmiah itu ada dua pendekatan. Sebenarnya tidak cuma dua, ya, ada tiga yang namanya pendekatan mixed method. Tapi kita bahas dulu dua pendekatan yang utama, ya. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Penelitian kuantitatif seperti yang kemarin telah saya jelaskan itu konsepsi utamanya adalah mengelola atau mengolah data mentah yang berupa angka-angka, kemudian diolah menggunakan pendekatan statistika atau matematika, dan juga digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan dari hipotesis yang disusun. Hipotesis itu tentu saja disusun dengan dasar memperhatikan kajian pustaka dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita jelaskan pada pertemuan di bab penelitian kuantitatif, ya. Salah satu contoh misalnya teknik pengumpulan data dalam riset kuantitatif adalah kuesioner. Nah, sedangkan ini contohnya ya, misalnya analisis ROA dan ROE terhadap profitabilitas bank di bursa efek. Nah, ini kan angka-angka semua, ya. Angka-angka, kemudian angka-angkanya kita analisis apakah ada pengaruh beneran antara ROA dan ROE terhadap profitabilitas bank. Ini bisa kita analisis angka-angka itu. Kemudian misalnya ini pengaruh inovasi dan orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing UMKM kuliner. Nah, ini juga kita bisa menganalisis pengaruhnya, ya, atau kausalitas kuantitatif. Bagaimana mengukur inovasi? Apakah dengan angka-angka? Sebenarnya inovasi itu bisa diukur dengan angka dan non angka. Tapi dengan skala, ya, skala-skala yang telah ditentukan itu bisa mengangkakan kualitas, itu bisa, ya. Jadi ini adalah penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif. Berikutnya adalah penelitian kualitatif yang seperti apa. Nah, ini yang akan kita perdalam pada pertemuan ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna daripada generalisasi. Nah, artinya ini berkebalikan dengan penelitian kuantitatif yang pendekatannya deduktif dan berorientasi pada generalisasi, membuktikan adanya sebuah hipotesa akan menjadi kebenaran-kebenaran yang umum, ya. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif itu tidak penting kebenaran umum. Yang penting adalah pemaknaan dari fenomena-fenomena yang digali, ya. Secara kasat mata mungkin terlihat lebih mudah untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif karena kita hanya mengamati kemudian memproses data untuk dicarikan maknanya, ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena penelitian kualitatif juga memerlukan integritas peneliti yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena penelitian kualitatif menggunakan si peneliti itu sebagai alat untuk menggali informasi itu sendiri. Nah, nanti ini akan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan metode kualitatif, ya. Nah, ini contoh-contoh penelitian kualitatif ini, ya. Yang pertama misalnya ini, ya, kajian kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana banjir, studi kasus di wilayah pesisir kota Pekalongan. Ini misalnya seperti itu. Dari sisi ini kita melihat, ya, bahwa penelitian ini akan mengkaji fenomena sosial, ya, tentang
kerentanan terhadap bencana banjir. Ya, tidak ada angka-angka di situ, tidak ada tidak ada konsep pembuktian di situ, itu tidak ada. Adanya adalah mengevaluasi atau melakukan recalling ya, atau apa bahasanya, mendeskripsikan lah, begitulah, menemukanali fenomena-fenomena yang ada kemudian diangkat ya. Ini ada lagi contohnya, ini peran nilai-nilai keluarga dalam memotivasi menjadi pengusaha pada etnis Arab di Surabaya. Nah, ini kan kalau kita melihat judul-judul seperti ini sudah nampak bahwa judul-judul ini adalah penelitian yang sifatnya adalah penelitian kualitatif ya, karena menggali fenomena-fenomena. Kita ingin mengetahui fenomena dari keluarga-keluarga Arab itu apa memang mewarisi, yaitu ya, kenapa sebagian besar etnis Arab berjualan parfum misalnya, berjualan mebel, itu kan banyak ya. Nah, apakah ada pewarisan dan sebagainya lah, ini digali secara kualitatif. Nah, ini yang disebut sebagai penelitian kualitatif. Salah satu ciri-ciri penelitian kualitatif itu adalah pendekatan yang bersifat emik. Ya, pendekatan bersifat emik itu bagaimana? Itu perspektif emik adalah pendekatan penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli, hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan juga observasi. Nah, salah satu ciri atau yang paling utama dari penelitian kualitatif adalah emik. Nah, emik ini mengungkapkan sebuah perspektif di mana ketika kita menggali lebih dalam tentang sebuah fenomena, baik itu melalui wawancara, melalui pengamatan observasi, maka kita akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini yang disebut sebagai metode penelitian kualitatif atau hasil penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif, ketika seseorang itu sudah menemukan sebuah gejala, ada masalah yang perlu diteliti, dan dia terjun ke lapangan untuk menggali informasi, itu sudah termasuk ke dalam bagian dari penelitian kualitatif. Sebagai contoh, ini misalnya suatu saat saya berjalan-jalan di Kota Lama Semarang gitu ya. Kemudian saya mengamati bahwa Kota Lama Semarang itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Dulunya kumuh, sekarang sudah ada penataan-penataan. Lalu saya ingin mengetahui lebih lanjut, lalu bagaimana dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar yang berjualan ya, yang biasa dulu kan ada yang berjualan itu jualan kopi macam-macam, terhadap penataan kembali Kota Semarang misalnya. Itu saya bisa kemudian tanya ke penjual-penjual yang ada di sekitarnya, tanya ya mendalam gitu ya. Misalnya tanya, ya jangan ngomong kalau sedang penelitian ya, misalnya beli kopi terus, Pak, pripun Pak niki jualannya lancar napa mboten. Nah, misalnya seperti itu pakai bahasa asli itu lebih bagus karena akan menggali secara natural begitu ya. Wah, niki seniki malah Pak tambah rame soalnya niki mboten nonton kendaraan lewat mriki misalnya. Oh, berarti aspek yang membuat ini semakin ramai ya, semakin menguntungkan bagi pedagang adalah karena lalu lintas yang dilalui adalah lalu lintas pedestrian atau pejalan kaki gitu ya. Jadi kalau ada pejalan kaki lihat ada bakul warung kopi kayak ya, mampir ke kopi dan sebagainya. Itu kan menjadi sebuah temuan-temuan fenomena. Itu bisa ditulis ke dalam sebuah gagasan penelitian kualitatif ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif datanya berupa data angka, ini berupa kata-kata mendalam begitu ya, dan diolah menggunakan rasa ya. Ini ya bedanya dengan kuantitatif itu ya. Ya metodenya ada lagi, metode kuantitatif ada lagi, bukan rasa tok ini ya, rasa yang malah kayak Raisa itu bukan ya. Tapi ada lagi, tapi ini maksudnya perumpamaan saja bahwa penelitian kualitatif itu menerjunkan diri kita itu sebagai peneliti yang memahami situasi kondisi di situ, sehingga kita merasakan gitu ya. Dari merasakan itu kita mampu mendeskripsikan kesimpulan dari temuan-temuan yang ada. Ini disebut sebagai pendekatan emik, dan ini yang penting ada dalam penelitian kualitatif ya. Ini beberapa
konsep penelitian kualitatif menurut para ahli ya. Nanti bisa dibaca sendiri, banyak sekali lah. Intinya adalah penelitian kualitatif ini ya sifatnya adalah menggali fenomena ya, menganalisis fenomena ya, kemudian berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan ya secara holistik. Ini yang paling penting ya, secara keseluruhan. Artinya bukan hanya didasarkan pada angka-angka tok, bukan hanya pada dasar persepsi semata, tapi secara keseluruhan. Dan ini berguna gitu ya, berguna untuk menentukan kebenaran-kebenaran yang sifatnya kualitatif, mendalam gitu ya. Jadi kesimpulan dari berbagai penelitian ini, berbagai pengamatan para ahli ini, pernyataan para ahli ini mengemukakan tentang bagaimana penelitian kualitatif itu bisa menggali fenomena untuk dimaknai. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada Sugiono itu ngomong kayak gitu, Moelong ya, kemudian dari Ristek Dikti ini yang terbaru, penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa dinamika sosial, sikap kepercayaan dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Nah, artinya kita lebih dinamis memahami misalnya pandangan masyarakat milenial misalnya ya, ini misalnya pandangan masyarakat milenial terhadap gaya mengajar guru kelahiran tahun 60-an misalnya. Itu bisa juga kita menganalisis seperti itu. Persepsi kita analisis, itu penelitian kualitatif. Ya. Berikutnya adalah untuk memahami penelitian kualitatif, kita harus memahami ciri-ciri masalah dalam penelitian kualitatif. Karena masalah penelitian kualitatif tentu saja berbeda dengan masalah yang ada di penelitian kuantitatif. Ya. Yang pertama adalah masalah dalam penelitian kualitatif itu bersifat umum. Ya, ini bersifat umum, fleksibel dan berkembang dalam proses penelitian. Artinya tidak kemudian merupakan fenomena-fenomena yang tidak bisa berubah ya, atau fenomena-fenomena yang tidak fleksibel. Contoh fenomena yang tidak fleksibel apa? Penurunan pendapatan masyarakat misalnya, itu adalah fenomena yang sifatnya itu tidak fleksibel. Berarti dia ada kecenderungan satu masyarakat itu mengalami penurunan. Dilihat dari tahun 2000 sampai dengan 2020 itu jelas rigid. Ada penurunan, ada kenaikan dan sebagainya ya. Tidak mungkin kemudian dilihat dari sudut pandang lain yang lebih fleksibel. Ya. Tapi kalau misalnya masalah yang umum dan fleksibel itu misalnya berkaitan dengan dampak sosial ekonomi misalnya. Apa yang dirasakan itu kan fleksibel, berkembang dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti kita pengen ketahui dari ciri-ciri masalah penelitian kualitatif. Ini bersifat umum di sini perlu digarisbawahi ya. Bersifat umum di sini dalam artian umum untuk diketahui, dipahami oleh orang lain, dirasa penting begitu. Bukan umum dalam artian masalahnya itu umum, general. Justru kalau di penelitian kualitatif itu lebih bagus kalau kita menganalisis sesuatu yang unik menarik gitu loh. Ya, apa yang unik menarik? Contoh tadi misalnya bagaimana pendidikan kewirausahaan kaum Arab di etnis Arab di keluarga misalnya. Itu kan berarti ada sesuatu yang umum bisa diketahui banyak orang, ada fenomena umumnya diketahui, tapi lebih mendalam spesifik tentang pendidikan kewirausahaannya. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian bersifat emik, yaitu mementingkan pemahaman dan mendalam ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Ya. Realitas sosial, ya, sesuatu yang nyata ada dan berkesinambungan di tataran sosial, ya. Misalnya suatu saat kita sedang pergi berwisata di sebuah desa wisata begitu ya. Di desa wisata itu ternyata penataannya sangat baik, kemudian dikelola berdasarkan hukum adat misalnya, ini ya, misalnya hukum desa lah begitu, dengan keaslian misalnya di situ tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan misalnya ya. Di desa itu misalnya harus menukarkan uang dalam bentuk kepingan-kepingan bata ya, untuk kemudian dijadikan alat transaksi di desa tersebut misalnya, seperti itu. Itu bisa kita analisis, realitas sosial itu bisa kita analisis, sesuatu yang khusus itu bisa kita pahami. Itu kita bisa melakukan penelitian misalnya
apa pola pengelolaan desa wisata berbasis hukum adat misalnya. Loh, itu kan keren banget ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu kita bisa melihat itu dari realitas-realitas yang ada di masyarakat. Nah, kemudian berakhir dengan kesimpulan yang sifatnya induktif, bukan deduktif. Artinya bergerak dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum, general. Peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Nah, ini penting ya. Artinya penelitian yang dilakukan itu melibatkan secara penuh seorang peneliti itu untuk mengamati, untuk merasakan, untuk berperan dalam sosial masyarakat agar mengetahui begitu ya, atau partisipasi untuk dalam mewawancarai dan lain sebagainya. Ini adalah peranan dalam sebuah penelitian kualitatif. Tadi pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, ya ini jelas saya rasa. Analisis dukungan dilakukan sejak awal hingga akhir. Dari awal menemukan gejala tadi jalan-jalan di Kota Lama, itu sudah melakukan penelitian sebenarnya, menganalisis ya. Hubungan dengan informan cukup dekat. Ya, artinya ada bukan dekat karena faktor kedekatan itu bukan, tapi karena faktor kita mendalam begitu ya. Sajian data berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informan dan juga dokumen. Ini yang harus ada dalam penelitian kualitatif. Ya, saya rasa cukup jelas. Nanti kita bisa diskusi lagi terkait dengan itu. Kemudian ini karakteristik penelitian kualitatif yang baik menurut Creswell. Ya, Creswell tahun 2013. Sebenarnya ini buku pertamanya tahun 2007, tapi yang terbaru 2013. Ada lagi di 2017, tapi ini saya punya 2013. Peneliti menggunakan prosedur mendapatkan data yang tepat. Nah, bagi penelitian yang kualitatif yang baik itu harus datanya itu tepat. Data yang tepat bagaimana? Nah, sesuai dengan apa yang menjadi informasi awal yang ingin digali. Ya, ingin mengetahui pola konsumsi para pekerja seks komersial di sebuah kota misalnya, tapi kemudian data yang kamu ambil ini data mahasiswa, ya tidak bisa. Artinya harus datanya data itu, data para pekerja seks komersial, ya satu hari itu dapat berapa uangnya, kemudian yang dikonsumsi berapa, bentuk konsumsinya seperti apa, konsumsi makanan berapa, konsumsi non makanan berapa, itu kita tahu di sana, kita mendalam gitu ya. Kita di tempat itu, bukan di mahasiswa. Kalau di mahasiswa maka kesalahan, ya ada kesalahan karena datanya tidak tepat. Kemudian peneliti membatasi penelitian di dalam asumsi dan karakteristik dari pendekatan kualitatif. Jadi apa yang ingin digali oleh seorang peneliti kualitatif, karena peneliti kualitatif itu sebagai instrumen penelitian, itu harus dibatasi dengan asumsi-asumsi. Apa asumsi-asumsi itu? Batasan untuk mengukur seberapa jauh kita mau menggali penelitian itu. Ya, contoh misalnya, saya ingin mengetahui perilaku konsumsi masyarakat menengah ke bawah terhadap bantuan langsung tunai yang diberikan di masa pandemi misalnya. Ya kita cuplik aja salah satu daerah, asumsinya adalah asumsi ini saya gunakan untuk membatasi wilayah yang saya teliti, yaitu di daerah Sukorejo misalnya, atau di mana. Itu tidak kemudian melebar sampai kemana-mana. Artinya ada batasan asumsi itu. Asumsinya ini terjadi hanya pada masa pandemi. Ya, BLT di luar pandemi ya tidak ada kaitannya, misalnya seperti itu. Itu asumsi, batasan-batasan atau syarat pembatas agar kita mampu menentukan secara spesifik. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Ini jelas ya, karena kita penelitian kualitatif maka pendekatannya harus kualitatif. Memulai penelitian dengan satu fokus. Nah, fokusnya tidak usah banyak-banyak. Fokus maring warga menengah ke bawah konsumsi BLT ya konsumsi BLT tok gitu ya. Enggak usah kemudian lain-lain, ada konsumsi BLT, ada konsumsi Raskin dan sebagainya, enggak usah. Itu nanti malah kita kesusahan gitu loh ya. Perilaku ekonomi hijau para peternak sapi misalnya. Nah itu ya peternak sapi tok gitu ya. Jangan kemudian ada peternak onta, ada peternak gajah barang kita teliti ya enggak usah ya.
Kemudian berisi metode yang rinci, pendekatan yang tepat dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang metode rincinya bagaimana, itu nanti kita bahas ya. Menganalisis data menggunakan pemisahan analisis dalam beberapa level. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kalau sekarang awal-awal bahas ini mumet nanti kalian ya. Jangan angel-angel, yang gampang-gampang aja lah. Penelitian menulis secara persuasif sehingga membaca dapat merasakan pengalaman yang sama. Nah, bahasa laporannya dalam penelitian kualitatif itu nanti adalah flow paragraf ya. Artinya paragraf yang mengalir, yang kita bisa mengajak pembaca untuk menyelami apa yang kita tulis gitu ya. Jadi ya kayak wartawan-wartawan itulah. Tapi dalam hal ini adalah ilmiah, bukan populer ya. Artinya tulisannya tulisan ilmiah, data-datanya bukan data-data yang sifatnya investigatif semu. Ya, kalau wartawan itu kan seperti itu, kadang-kadang dikutip dari insert judulnya udah fenomenal, isinya ternyata cuma seperti itu. Itu ada yang seperti itu juga, karena mereka punya preferensi juga. Apakah itu salah? Ya tidak salah gitu ya. Tapi di dalam penulisan karya ilmiah ini harus tepat dan harus lugas ya. Bahasanya tidak dimain-mainkan, tapi mengajak untuk orang untuk ikut berbicara terhadap penelitian inilah, seolah-olah seperti ikut menyelami. Nah, ini bagus. Ini menurut Creswell, penelitian yang bagus seperti itu. Nah, harapannya setelah kita tahu, nanti pada saat kita menyusun penelitian kualitatif sebagai tugas akhir ya, atau pada saat nanti saudara mahasiswa skripsi, nanti bisa untuk menyusun dengan baik dan benar. Dengan tadi pedomannya si Creswell ini ya. Lalu apa Pak kegunaannya dari penelitian kualitatif itu? Yang pertama, penelitian kualitatif itu digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena atau peristiwa sosial, dinamika perubahan budaya, ataupun persepsi seseorang yang ada di sekitar peneliti. Maka ketika kamu punya keresahan-keresahan tentang dinamika sosial, ya kamu bisa menggunakan penelitian kualitatif untuk menggali ya. Contoh misalnya persepsi masyarakat terkait kebijakan pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan pemerintah daerah membatasi pada saat PSBB nanti di Juli nanti akan dilonggarkan. Persepsinya bagaimana masyarakat? Oh, senang Pak, karena sekarang masyarakat sudah banyak yang tidak peduli dengan corona misalnya, misalnya urusan itu ya, yang penting kita usaha kerja sekolah gitu ya misalnya ya kan. Berarti artinya sudah ada pemahaman persepsi dari masyarakat terkait hal tersebut. Kita bisa menggali itu, ada fenomena itu ya. Fenomena misalnya terkait dengan pertandingan Dewa Kipas misalnya, dengan Gotham Chess misalnya. Oh, kita mengetahui ya itu ada fenomenanya, masyarakat menggali persepsi dan sebagainya. Itu bisa. Misalnya fenomena terkait dengan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam media sosial, studi kasus pada kasus ditutupnya akun All England misalnya. Itu bisa kita analisis, sebenarnya masyarakat itu seneng ngericuki apa memang punya jiwa nasionalisme yang tinggi lah. Kita bisa analisis itu fenomena itulah, itu bisa ya. Yang kedua, penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal unik, menarik dan khas yang dapat digali makna secara lebih dalam. Ya, jadi ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam ya. Contoh misalnya, oh ini ada sekolah Arido, ini bagus. Sekolah Alam Arido mendidik karakter wirausaha Islami dari awal misalnya, dari dini, sejak dini lah. Ini bagus, kita perlu menggali Pak ini Pak. Oh ya boleh digali. Maka penelitian kualitatif itu digunakan bukan hanya untuk mengungkap fenomena atau menjabarkan, menganalisis fenomena, tapi dia juga digunakan untuk menggali lebih dalam ya. Ya, personal in depth itu ya, atau lebih mendalam terkait dengan satu case atau satu kasus atau satu fenomena. Itu bisa ya, misalnya seperti di sini ya, sekolah Alam Arido misalnya yang bagus misalnya digali. Itu seperti itu. Kemudian penelitian kualitatif digunakan untuk menggali data-data pustaka yang disusun untuk menentukan sebuah keabsahan dari peristiwa tertentu. Ini metode sejarah ya. Bagi peneliti-peneliti di sejarah ini seperti ini bisa digunakan ya. Artinya misalnya ada suatu fenomena yang ingin diketahui, tapi fenomena itu sudah terjadi gitu ya, sudah lama begitu. Misalnya kayak ini studi pustaka sejarah perekonomian masyarakat Pantura Jawa dari tahun 1700 sampai dengan 2000, ini bisa dilakukan.
fenomena itu terjadi nggak terjadi, tapi udah lama terjadinya. Wong itu sejarah misalnya. Apa kita bisa melakukan uji fenomena? Ya udah bisa, karena kita udah terjadi itu. Maka kita bisa menggali pustaka-pustaka ya, menanyakan wawancara pada masyarakat sekitar tentang dulu masa lalu gimana. Ini ekonomi dulu gimana Pak dengan warga Pantura sini misalnya. Wah, saya dulu miskin, gimana tahu nanti. Literatur gitu ya. Itu bisa. Itu termasuk penelitian kualitatif yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi penelitian kualitatif itu kegunaannya sangat banyak sekali ya. Di luar ini juga masih ada lagi yang lain, ini saya 3 saja ya biar nggak mumet begitu ya. Nah, ini nanti dicoba untuk bisa diterapkan ya di penugasan ini, nanti ada yang seperti ini ya. Jadi nanti harapannya kalian bisa memahami kegunaan penelitian kualitatif seperti apa, bagaimana kemudian penelitian kualitatif yang baik dan ciri-ciri permasalahan di penelitian kualitatif ya, sehingga kalian bisa mencoba untuk menggali. Syarat utamanya sebenarnya dalam penelitian kualitatif adalah buka mata, buka telinga, buka pikiran, dan buka hati. Maka kalian akan mendapatkan fenomena-fenomena alam itu, mendapatkan realitas-realitas sosial itu yang bisa kalian tangkap dan kalian analisis untuk dijadikan sebuah penelitian kualitatif. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan memahami tentang ini, paradigma-paradigma dalam penelitian kualitatif ya. Ada fenomenologi deskriptif ya, studi kasus, penelitian historis, ada lagi nanti misalnya feminisme ya, macam-macam. Ini sebenarnya banyak, historiologi historis ya, penelitian historis, banyak sekali sebenarnya. Ini bukan hanya fenomenologi, sebenarnya ada grounded theory dan sebagainya, tapi nanti kita bahas itu ya. Yang penting di penelitian ini, di mata kuliah ini outputnya adalah kalian bisa inilah 2 inilah ya, 4 ini bisa kalian ketahui. Yang ini nggak usah ya, nggak apa-apa lah. Ini aja fenomenologi deskriptif dan studi kasus, nanti bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan kita ketahui dalam 1 semester di kelas ini ya. Kemudian dari pertemuan ini kita bisa menyimpulkan tentang penelitian kualitatif itu sendiri ya, bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya pengguna metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Ini yang perlu dipahami. Jadi utamanya tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif dengan cara mengamati secara mendalam. Oke, penelitian kualitatif yang diperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Nah, ini saya kutip dari Kemenkeu ya. Ini di anunya Kemenkeu ada, ini di websitenya Kemenkeu itu bagus, itu ada deskripsi kayak gini lah pokoknya ya. Ini ada seperti itu. Jadi intinya ketika kita ingin menerjunkan diri dalam penelitian kualitatif, maka kita harus siap dengan membuka mata, membuka telinga, membuka hati dan pikiran untuk menangkap gejala-gejala dan realitas-realitas sosial yang ada. Kemudian gejala-gejala itu kita tuangkan dalam sebuah pengamatan yang mendalam begitu ya, wawancara mendalam untuk menemukan fakta-faktanya. Itulah penelitian kualitatif. Begitu dari saya, cukup sekian ya. Selamat menyaksikan video ini dan kita ketemu di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.